tentunya pada siang hari ini perkenalkan saya Abdul Kohar dari CGP 6 Kabupaten Subang tahun 2022. Pada siang hari ini saya akan mendiseminasikan atau mensosialisasikan bagaimana budaya positif di sekolah. Sebelum lanjut ke sana, perlu diperhatikan sebelum sampai ke budaya positif, yang pertama kita harus mempelajari dulu apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Kemudian bagaimana nilai dan peran guru penggerak, selanjutnya visi guru penggerak, setelah itu semua langsung ke budaya positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dalam pandangan KHD berpusat pada murid. Pendidikan adalah upaya sadar untuk menumbuhkan manusia-manusia yang merdeka. Pendidikan merupakan landasan pembentukan karakter bangsa. Di sini sudah jelas bahwasanya pendidikan itu pada dasarnya berpihak pada murid. Segala aktivitas yang dilakukan oleh guru sejatinya adalah untuk memerdekakan murid dan juga mengeksplor potensi-potensi yang dimiliki oleh murid. Kemudian guru menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Setiap anak punya kodrat, punya kelebihan, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Kodrat zaman dan kodrat alam inilah yang kemudian nanti dituntun oleh guru supaya dikembangkan lebih baik. Dan murid itu laksana tanaman dan guru adalah petaninya. Jadi kalau guru hanya bisanya menyampaikan informasi saja, tapi sejatinya guru juga harus mampu menyiram agar potensi-potensi itu bisa tumbuh dengan baik sehingga anak berkembang dengan sendirinya. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu yang pertama adalah berpihak pada murid, yang keduanya adalah reflektif, ketiga mandiri, keempat kolaboratif, dan selanjutnya adalah inovatif. Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian jadi coach atau pelatih bagi guru yang lain, pendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepimpinan murid, penggerak komunitas praktisi. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah itu kita juga harus mengetahui dulu budaya positif. Budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara seperti tadi filosofi pendidikan adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi nanti ketika proses budaya positif sudah terjadi di sekolah, anak itu dengan sendirinya akan sadar tentang pentingnya budaya positif. Kalau hari ini misalnya mereka dibiasakan dengan segala sesuatu, apakah literasi atau kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, tujuan utamanya adalah mereka memiliki kesadaran. Sehingga pada akhirnya mereka tidak harus disuruh lagi, tapi mereka lebih mengerti bagaimana pembiasaan-pembiasaan itu membentuk karakter mereka. Sehingga kalau sudah jadi budaya, mereka tidak harus diterapkan lagi hukuman, tidak harus diterapkan lagi konsekuensi, tetapi menjadi pembelajar sepanjang hayat karena mereka tahu akan pentingnya pendidikan atau akan pentingnya kedisiplinan yang mereka miliki. Dan itulah yang menciptakan budaya. Sebelum sampai membentuk budaya, setiap orang memiliki kebutuhan dasar. Pertama, setiap orang itu pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Orang bisa mempertahankan apa saja untuk mempertahankan kehidupannya, apalagi menyangkut dengan prinsip. Itu penting sekali. Misalnya begini Bapak Ibu, di tangan kita itu ada barang yang berharga. Barang yang berharga ini menyangkut prinsip kita. Apakah kita akan membuka tangan kita apabila orang lain memintanya? Kan dibuka mal, Bu? Barang ini sangat berharga bagi kita sehingga tidak semua orang boleh membuka tangan kita. Pertanyaannya, siapa yang punya kendali atas barang ini? Kita. Oleh karena itulah yang disebut dengan prinsip. Kita disuap, kita dibujuk, kita dihardik, kita dicaci. Kalau itu menyangkut prinsip kita, maka kita tidak akan membukanya. Demikian juga ketika orang lain punya barang yang berharga. Barang yang harga itu ada di tangan mereka dan kita tidak berhak untuk membukanya karena itu menyangkut prinsip mereka. Seberapa kuat kita menggoda, kita membujuk, kita merayu, kalau itu prinsip maka mereka akan bertahan. Dan itulah yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika menyangkut hal prinsip dan dianggap baik bagi kebutuhan hidupnya, maka dia akan mempertahankannya. Kedua adalah tentang penguasaan. Seorang itu perlu atau kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah tentang penguasaan. Menguasai apa saja, termasuk di sini pengakuan tentang penguasaan terhadap sesuatu atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya juga kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya ada siswa di kelas kita yang nakal, cari perhatian misalnya. Berarti kita harus menganalisa mereka bahwa mereka itu perlu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kalau diabaikan dan dicuekkan, mereka akan lebih bertingkah. Maka mereka perlu rasa diterima. Atau dia bikin ulah, bikin apa saja yang kemudian menyedot perhatian kita. Itulah kebutuhan murid.
Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Murid itu pada dasarnya senang yang bebas, dan manusia itu semuanya tidak mau terkekang. Itulah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya juga kebutuhan kesenangan. Kalau ada anak di kelas sering bercanda dengan teman-temannya, diajar riwayat misalnya, itu juga salah satu kebutuhan kesenangan. Maka seorang guru bagaimana mengalihkan kesenangan itu menjadi kesenangan yang positif, sehingga pola belajar pun menjadi menyenangkan bagi mereka. Nah, inilah yang disebut dengan pendidikan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif juga perlu adanya segitiga restitusi. Hal ini penting, kenapa? Karena terbiasa dengan kita apa yang disebut dengan hukuman, apa yang disebut dengan konsekuensi, dan yang ketiga adalah yang paling bagus adalah dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah cara seseorang untuk kembali kepada lingkungannya sehingga bisa diterima di lingkungannya. Misalnya ada anak yang bermasalah di kelas. Kita tahu dalam segitiga restitusi tidak perlu menyalahkan anak sepenuhnya, karena boleh jadi ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mereka melakukan satu tindakan, melakukan satu kesalahan, dan itu kesalahan yang mereka lakukan tentu atas dasar motivasi. Misalnya mempertahankan diri, misalnya juga merasa dipermalukan, sehingga mereka melakukan hal yang tidak atau melanggar kesepakatan. Itu wajar-wajar saja, dan semua orang pernah melakukan kesalahan yang sama. Guru juga pernah, siswa juga pernah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita ajak komunikasi anak, apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang dilakukan. Kemudian kembalikan kesalahan itu, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibikin di kelas. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, inilah proses-proses ini yang kemudian perlu dikembangkan di sekolah sebagai pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, dari penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, barangkali ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Mau bertanya Pak, kalau hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu apa perbedaan yang mendasar? Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu yang sudah mengajukan pertanyaan mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam bagian ini atau dalam tabel ini sudah dijelaskan bahwasannya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Misalnya seorang anak tidak tahu apakah dia melanggar aturan atau tidak, kemudian langsung dihukum, tidak menanyakan alasannya. Seorang penghukum itu langsung menghukum saja, tidak menanyakan alasannya. Kemudian hukuman juga membuat tidak nyaman untuk waktu yang jangka panjang. Misalnya begini, kita mempermalukan siswa di kelas, maka ketika kita memperlakukan siswa di kelas, itu akan membekas dalam waktu yang lama. Dia merasa introvert, dan kemudian merasa ada guilty feeling, perasaan bersalah yang kemudian seumur hidup dia bawa. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Misalnya dulu, ketika saya sekolah SMP, pernah dicabuk sama guru seni rupa, dan sampai keluar darah di tangan saya karena dia nempeleng siswi, kemudian kena jarum pentulnya, kemudian nempeleng juga ke saya, dan darahnya muncrat di pipi saya. Dan dulu itu kejadian 20 tahun yang lalu, sampai sekarang saya masih ingat. Boleh jadi itulah yang bentuk hukuman. Maka saya pun tidak tahu apa kesalahan saya, dan saya tidak tahu harus dari mana memperbaiki kesalahan saya itu. Itulah hukuman. Efeknya bisa jangka panjang dan kemudian menurunkan mental anak. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi tidak nyaman murid untuk jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi itu lebih kepada pelanggaran kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Itu konsekuensi. Misalnya kita menciptakan satu aturan di kelas sebelum pembelajaran atau kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kalau misalnya anak-anak melanggar satu aturan yang telah disepakati, maka dia harus menanggung konsekuensinya. Dan mereka tahu aturan itu dan sudah disepakati. Nah, itu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sudah disepakati dulu sama siswa, sama murid, dan mereka sadar akan kesalahannya. Itu konsekuensi. Misalnya, kalau kamu telat masuk pelajaran ibu, maka kamu harus menulis 2 lembar misalnya. Maka ketika anak menulis 2 lembar dan kita tanyakan ulang, bagaimana kesepakatan kelasnya? Kalau kamu melanggar, ya Bu atau Pak, saya harus menulis 2 lembar. Mereka akan melakukan itu karena itu menjadi suatu konsekuensi pelanggaran yang dia lakukan. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang, kemudian korban mendapatkan ganti, murid dan anak mendapatkan penguatan. Itu restitusi. Saya ambil contoh begini, ada anak di kelas berantem misalnya.
siswa itu berantem sampai siswa yang satu bajunya robek, bajunya sobek, ditarik sama anak. Nah kemudian anak itu, kedua anak itu mengadu ke ruang guru, Pak, Bu, baju saya sobek, ditarik sama siapa? Ditarik sama si A misalnya. Kita kumpulkan, betulkah A kamu menarik baju itu? Betul Pak, saya menarik baju dia. Apa yang mendasari kamu melakukan hal itu? Gini loh Pak, masa saya dituduh misalnya? Saya dituduh enggak, saya marah dong Pak. Maka yang pertama adalah validasi tindakan itu atau menstabilkan emosi. Betul, wajar kamu menarik baju dia karena kamu mempertahankan keyakinan kamu. Saya merasa tidak enak kalau dituduh, wajar kalau kamu melakukan penarikan baju. Yang menarik baju pun, betul nggak kamu menuduh seperti itu? Dia harus menyadari tindakannya dia. Misalnya, karena lagi anak muda itu pasti banyak gosip-gosip, kemudian kamu menuduh si A atau si B ini melakukan hal yang tidak baik, kemudian dia menuduhnya. Hal itu boleh terjadi dan wajar semua orang melakukan. Nah sekarang kemudian setelah menarik baju, tahu nggak kesepakatan kelas kita? Misalnya di kelas itu setiap siswa harus saling menghormati, saling menghargai, menjaga pertemanan, persaudaraan. Ketika kesepakatan itu mereka sudah paham, kamu tahu kesepakatannya? Iya saya tahu. Kamu tahu kesepakatannya? Iya saya tahu. Dari kesepakatan itulah kemudian nanti ada perbaikan. Misalnya karena bajunya sobek, kamu mau nggak memperbaiki bajunya dia? Iya Pak, saya bertanya. Ibu Ai dan juga Bapak Ibu guru yang lain, untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana restitusi itu dijalankan atau diimplementasikan di kelas, mari kita simak contoh video kasus berikut ini. Selamat siang semuanya. Tunggu ada apa ini siang-siang begini kalian di sini yang wajah-wajah yang sebelum kayak gini? Betul kan demikian Riza? Iya sih Pak, tapi kenapa nggak sengaja nulisnya? Terus itu juga sengaja kenapa tadi? Oh jadi kamu kesini gara-gara bajunya Dimas sobek dan Dimas merasa kecewa dan di sini kamu kata Riza, gitu ya? Ya. Jadi hal seperti itu dulu juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi namanya di kelas interaksi dengan teman pasti ada hal yang tidak mengenakan dan itu bisa terjadi kepada siapa saja.
bisa nanti selesaikan masalahnya secara baik. Oke? Oke. Siap. Oke, hati-hati ya. Mas. Demikianlah Bapak Ibu video singkat mengenai bagaimana restitusi itu dijalankan di kelas kita masing-masing, sehingga meskipun ada masalah apapun diselesaikan dengan cara restitusi, dan guru sebagai manajer mampu memfasilitasi dan memberikan solusi terbaik bagi anak-anaknya. Cukup ya Bapak Ibu guru? Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, sehat? Semangat belajarnya, semangat? Baik. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk membahas materi-materi tentang pendidikan agama Islam. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat sunat. Sudah siap? Siap. Baik, sebelum melanjutkan ke sesi materi nanti, Bapak akan mengecek dulu siapa-siapa yang tidak hadir. Seksi absensi, siapa yang tidak hadir pagi ini? Fikri sama Nadine. Oke, Fikri sama Nadine. Bentar ya. Kenapa Fikri? Jalan keterangan. Oke, Nadine? Sakit. Sakit. Baik, yang tidak hadir pada hari ini 2 orang, Fikri dan Nadine. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh sehingga bisa berkumpul dengan kita. Amin. Amin. Anak-anak, sebelum memasuki materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Untuk apa? Supaya nanti proses pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik, dan ini merupakan kesepakatan kita bersama. Siap? Ya. Baik, kesepakatan apa yang akan kita buat pada hari ini? Barangkali silakan. Apa? Baik, Aupa, kesepakatan kelasnya adalah masuk kelas tepat waktu. Bentar ya. Masuk kelas tepat waktu. Gimana? Sepakat? Jadi tidak ada yang terlambat ya. Masuk kelas dan keluar kelas sesuai tepat waktu. Itu kesepakatan kelas yang pertama. Selanjutnya silakan. Menghargai guru dan teman. Menghargai guru dan teman. Sepakat? Sepakat. Baik. Menghargai guru dan teman. Ya. Menghargai guru dan teman. Kesepakatan kelas kita yang kedua adalah menghargai guru dan teman. Silakan, kesepakatan kelas selanjutnya adalah silakan Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Sepakat ya? Jadi di kelas ini selama proses pembelajaran kalian harus menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Poinnya adalah menjaga kebersihan. Ada lagi? Silakan Arif. Keluar masuk kelas izin guru. Keluar masuk kelas seizin guru. Kalau kalian mau masuk atau keluar kelas harus seizin guru. Tanpa izin guru kalian tidak boleh keluar masuk kelas. Sepakat? Sepakat. Apa tulis dulu ya? Keluar masuk kelas seizin guru. Kesepakatan berikutnya silakan. Ada lagi tambahan? Silakan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat tidak? Sepakat. Ketika ditugaskan, kerjakan tepat waktu, jangan ditunda-tunda, dan juga mengerjakan tugas sesuai jam pelajarannya ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tepat waktu. Ada lagi? Silakan. Obi. Berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Oke. Sepakat untuk ini? Sepakat. Ada lagi? Silakan. Silakan Putri. Menjaga sopan santun terhadap guru dan teman. Menjaga sopan santun terhadap
guru dan teman. Sepakat? Sepakat. Oke. Kalau sudah sepakat, ada lagi tambahan? Cukup? Oke. Intinya, kesepakatan kelas pada pagi hari ini adalah masuk kelas tepat waktu, kemudian menghargai guru dan teman, menjaga kebersihan. Selanjutnya, kesepakatan kelasnya, keluar masuk kelas harus dengan seizin guru. Selanjutnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Selanjutnya, menjaga sopan santun terhadap guru dan teman. Sudah sepakat semuanya? Sepakat. Karena ini adalah kesepakatan sehingga kita tidak boleh melanggarnya. Kalau sudah melanggarnya nanti ada konsekuensi yang harus kalian hadapi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pembelajaran PAI. Silakan dibuka materinya tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah. Silakan dipelajari.